kita ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra kerja Komisi 2 DPR RI dalam hampir 1 tahun ini, dan tentu kita ingin menatap ke depan harapan-harapan baik proyeksi kinerja tahun 2026. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, agenda rapat kita ada 2, evaluasi kinerja tahun 2025 dan proyeksi kerja 2026. Sebagaimana kita ketahui, APBN 2026 sudah kita sahkan, undang-undangnya sudah ditandatangani, dan APBN per kementerian lembaga juga sudah kami tandatangani sebagai bagian dari laporan kepada bendahara negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kami tentu berharap hal tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal pada tahun yang akan datang. Kita kasih ke Pak Basuki berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dia setara menteri. Ya, Undang-Undang IKN. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, Bapak-Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Sebelum kami melaporkan tentang evaluasi dan proyeksi program kerja otorita IKN 2026, kami pertama-tama ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI beserta stakeholders-nya dari BKN, dari Pak Wamen ATR, Wamen Dagri, Wamen Pan RB, dan seluruh jajaran dalam kunjungan kerja ke IKN tanggal 10 sampai 12 November yang lalu dalam acara evaluasi, monitoring dan evaluasi. Tentunya kunjungan kerja ini memberikan semangat pada kami, karena ternyata kami diperhatikan penuh oleh Komisi 2 DPR RI ini. Bapak sekalian yang kami hormati, termasuk juga Pak Mendagri Arya Bima yang datang dengan membawa Asosiasi Lari Trail Indonesia yang mengadakan lari di IKN. Terima kasih Bapak kunjungannya. Bapak sekalian yang kami hormati, lanjut. Jadi keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN sebetulnya ini hampir mirip seperti yang kami laporkan pada saat kunjungan kerja, namun hanya nanti ada tambahannya sedikit tentang evaluasinya. Ya, kebetulan ini ada Menpan RB, ada Pak BKN, ada Mendagri, sehingga kami laporkan bahwa keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN didasarkan digas lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 79/2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Yang ada 3 hal. Yang pertama adalah Nusantara sebagai ibu kota politik akan ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2028. Untuk itu kami ditugasi untuk 2 hal. Pertama, terbangunnya KIPP IKN tahun 2025 sampai 2028 ini khususnya menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif. Di sana juga sudah ada target-targetnya. Kemudian yang kedua adalah mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini. Dan kami sudah siapkan semua prasarana perkantoran maupun huniannya. Lanjut, saya kira ini agak jadi pembangunan di IKN dibagi menjadi 9 klaster dari kawasan inti pusat pemerintahan sampai pusat perikanan terpadu yang 9. Sekarang ini sesuai dengan Perpres 79 tahun 2025 tadi, kita fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang harus selesai akhir 2027 atau semester 1 tahun 2028. Lanjut, ini sudah kami dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dengan penegasan batas wilayah IKN yang sudah disepakati bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kota Balikpapan. Di sini disepakati adanya
luasan 7 kecamatan, 54 desa dan kelurahan yang masuk pada delineasi IKN dengan total luas sementara 252.726 hektar yang berpenduduk 147.000 jiwa atas sensus yang sudah dilakukan bersama dengan BPS. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri dalam Wamen untuk bisa segera menetapkan ini melalui keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak sekalian yang kami hormati, tahapan pembangunan IKN berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045, jadi ada 5 tahapan. Yang sudah diselesaikan adalah tahun 2020 sampai 2024, berupa kawasan eksekutif, berupa perkantoran-perkantoran eksekutif dan huniannya. Kemudian pada sekarang ini kita sudah masuk pada tahapan kedua untuk pembangunan KIPP tadi. Nanti akan kami laporkan selanjutnya. Kemudian sampai dengan tahun 2045 nanti. Lanjut. Kebutuhan anggaran, total kebutuhan yang kami sudah usulkan sejak tanggal 30 Januari tahun 2025 yang sudah disetujui Bapak Presiden, dan tadi jam 10 Bapak Sekjen seluruh kementerian dikumpulkan Bapak Seksnek dan membicarakan tentang program tahun 2026, dan kemudian Pak Sekjen bilang yang ikut. Jadi kita tetap dalam kerangka penyelesaian yudikatif legislatif 48,8 triliun tadi. Walaupun tahun 2026 sudah diindikasikan harus ada self blokirnya 10%. Tapi menurut beliau untuk IKN tetap pada 48,8 ini. Alhamdulillah. Untuk itu dari 48,8 ini kami programkan tiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini kebutuhannya adalah 14,4. Pada original DIPA adalah 6, kemudian kami mengusulkan 8, tapi karena baru setujui pada bulan September kemarin, kami tidak bisa menyerap 8, tapi hanya separuhnya saja, sehingga total DIPA 2025 menjadi 10, jadi 6 plus 4. Sisanya yang 4, sudah kita bahas dengan Menteri Keuangan, di jereng sampai 2026. Jadi 2026 nanti, kebutuhannya 17,08 triliun, yang sudah ada di PAS sekarang, original, 6,26. Nanti akan diusulkan sebagai ABT-nya 4 plus 10, jadi 14 atau 15,1 nanti kebutuhan ABT-nya. Akan kita urus nanti setelah Januari nanti. Ini sudah ada mekanisme kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan Mensesnek. Kemudian tahun 2027 dibutuhkan 14,64 dan 2028 2,68, sehingga tetap mengikuti kebutuhan total 48,8 triliun untuk penyelesaian yudikatif, legislatif, dan prasarana pendukung lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, realisasi dan proyeksi 25 ini. Jadi kami laporkan tadi, DIPA awal kami adalah 10,082, tapi dengan adanya efisiensi menjadi 8,929 triliun. Saat ini, belanja kami baru mencapai 55,9%, karena yang 3 tadi, yang 4 triliun tadi baru disepakati atau disetujui September, sehingga nanti pada tanggal 5 Desember akan terakhir penandatanganan kontrak yang untuk penyelesaian yudikatif dan legislatif, sehingga nanti bisa terserap 3,68 triliun, sehingga menjadi 7,7,06, jadi di row 9, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Dengan demikian proyeksinya untuk tahun 2025 ini akan menjadi 96,9%. Anggaran terbesar yang akan direlasikan pada bulan November dan Desember 2025 adalah pekerjaan pembangunan IKN batch kedua tahun 2025, yaitu tahun ke-1 kontrak jamak 2025, 26, dan 27. 2 menit lagi Pak Bas. Ya, Mbak.
Lanjut, ini tahapannya tadi yang 2025 sampai 2028, tahun 2025 batch 1 yang sekarang hanya satu single year yang harus selesai pada Desember ini. Sekarang progresnya sudah mencapai 76,1% dan akan selesaikan akhir Desember 2025. Kemudian batch kedua 2025 sampai 2027 dengan anggaran 20 triliun tadi yang kami sampaikan. Kemudian tahun 2026 sampai 2000, jadi ada dua multi years, 25, 26, 27, kemudian 26, 27, 28. Ini yang kami maksudkan dengan batch kedua dan batch ketiga tadi. Lanjut, selain APBN yang untuk pembangunan IKN, tadi setelah kami laporkan kemarin, adalah adanya kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi pembangunan IKN tidak hanya APBN, tapi ada KPBU sebesar 158,73 triliun. Yang 5,63 triliun sudah disetujui oleh Bapak Menteri Keuangan. Kemudian untuk hunian, sedangkan untuk KPBU jalan ada 6 pemrakarsanya. Lanjut, sedangkan untuk sektor swasta jadi direct investment yang dilakukan oleh swasta melalui sektor pendidikan, komersial, perbankan, pergudangan, hunian, dan residensial berjumlah total investasi 66 triliun. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara, kemudian SMA Universitas Gunadarma dan lain-lainnya, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Bapak sekalian, selain menyiapkan prasarana fisik dan fisiknya, kami juga menyiapkan regulasi untuk menyambut pemerintah daerah khusus IKN pada tahun 2008 bersama dengan JIMNI, School of Law and Government, dengan telah ditandatangani MOU bersama Bapak JIMNI Asyidiki. Lanjut, kemudian untuk menciptakan kota hutan tidak hanya menanam pohon, tapi juga kami mempunyai satgas tambang ilegal, lingkungan hidup dan SDA, dan aktivitas ilegal lainnya. Hasilnya adalah telah disita 351 kontainer batu bara, dan menyitanya ada di Surabaya dan di Balikpapan. Lanjut. Kemudian 9 unit alat berat, 11 truk trailer, dokumen palsu, dan ditetapkannya 5 orang sebagai tersangka. Lanjut, kami tadi yang sampaikan untuk membangun sebagai kota hutan, selalu kita menanam. Kemarin Bapak Komisi 2, setelah seluruh stakeholder sudah melakukan penanaman pohon di IKN. Terima kasih. Kemudian kami juga melakukan pendampingan pada petani dan UKM pangan dan akan meningkatkan kebisaan para pelaku bisnis di IKN. Lanjut. Jadi semua kami lakukan baik pelaksanaan fisik maupun non fisik, regulasi, institusi dan juga pendampingan serta peningkatan UMKM di kawasan IKN. Demikian Bapak yang kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami hari ini sengaja mengumpulkan Otorita IKN dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri. Yang pertama, sebagaimana tadi laporan dari Kepala BKN, jumlah ASN pusat itu 1,3 juta. Jumlah ASN di daerah 4,2 juta. Kalau kemudian IKN itu akan dijadikan ibu kota politik tahun 2028, maka pertanyaan sederhananya, dari 1,3 juta ASN pusat itu berapa ASN yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN? Keputusan ini penting, bukan sekedar urusan kapan memindahkan, tetapi berapa jumlahnya agar otorita IKN tidak hanya kemudian sibuk membangun infrastruktur dengan sumber dana APBN, tetapi juga mereka harus menyiapkan berbagai macam kesiapan-kesiapan lain. Misalnya kalau ada skenario bahwa yang menempati rusun ASN itu nanti ke depan hanya pejabat eseloning. Mereka-mereka yang bersifat, mereka yang berstatus fungsional, staff, itu tidak di situ. Tapi negara kan juga harus memberikan kepastian. Termasuk nanti bagaimana rumahnya, bagaimana intervensi perbankan ada di dalamnya, dan seterusnya.
Karena itu Bu Menpan, ini bukan persoalan yang sederhana. Menurut pandangan kami ini perlu sangat serius, Komisi 2 sangat menaruh perhatian. Dalam bahasa rakyat yang sering kita dengar, infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, ini teman-teman kami sebagian besar kemarin sudah datang ke sana, menengok, melihat, ikut menempati beberapa hari. Itu kalau kemudian tidak cepat difungsionalisasikan juga akan mubazir. Nah, karena itu berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN itu harus segera kita lakukan, dan kalau memang membutuhkan peran kami siap melakukan. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, seperti yang tadi dikatakan oleh Kepala Otorita IKN, Ibu Kota Nusantara sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pemerintah daerah khusus, Pemdasus, yang berbagai macam ketentuan tindak lanjut dari nomenklatur di undang-undang itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan kepala otorita dan seterusnya. Kami ingin Kemendagri sejak awal memastikan proses perubahan dari Kaltim ke IKN, terutama 7 kecamatan di 2 kabupaten, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu bisa berjalan dengan smooth dan baik. Bagaimana misalnya kode wilayah, ada Bang Saprizal di sini, bisa segera kemudian juga diterbitkan. Dan konsekuensi-konsekuensi administratif, pemerintahan dan kependudukan bisa dilakukan. Termasuk di IKN itu banyak sekali potensi pendapatan IKN. Seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang masuk ke delienasi IKN. Pak Akmal ini mantan PJ Gubernur Kaltim. Kalau kita menganut mazhab penguasaan laut 12 mil, kalau IKN disamakan dengan provinsi, maka potensi sumber daya ekonomi sektor kepelabuhanan IKN juga yang paling ramai di Kalimantan Timur. Nah, karena itu semua ini kami minta tolong, mohon dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi nanti semacam perebutan berebut antara Kaltim sama IKN, antara Kabupaten Kukar dengan IKN, antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan IKN. Mumpung kita masih melakukan penataan dan pembangunan. Dan peran Komisi 2 kira-kira salah satunya adalah itu. Saya persilahkan kepada rekan-rekan anggota untuk memberikan pendalaman. Sekali lagi saya beri waktu 1 orang 3 menit. Dan kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan. Mas Romi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OIKN, saya punya ide nih Pak Bas. Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, menurut saya kurang pas ya. Mestinya ibu kota politik dan pemerintahan. Karena kalau politik mungkin isinya partai politik semua. Kalau ibu kota politik dan pemerintahan artinya isinya KL-KL gitu loh. Ya pimpinannya, ngerti kan? Ya mudah-mudahan masih bisa direvisi jadi ibu kota politik dan pemerintahan. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Kapoksi Bapak Ujang B. Terima kasih pimpinan. Belum lama ini kan sempat MK mengeluarkan putusan terkait pencabutan 190 tahun untuk kelola investasi di IKN. Tapi kadang-kadang saya juga baca berita yang sangat mengejutkan. Setelah ada putusan MK itu investor pergi. Tapi tadi juga Pak Bas menyampaikan terkait proyeksi investor di sana, udah melakukan MOU. Yang saya ingin tanyakan, apakah putusan MK tersebut berimplikasi terhadap investor yang ada sekarang? Misalkan secara tidak langsung ada yang WA Pak Bas, misalkan WA Pak Direktur menyatakan bahwa
saya mengundurkan diri Pak karena ini udah nggak 190 tahun lagi, itu mungkin bisa saja. Itu perlu diantisipasi juga, apalagi kita juga di zaman media sosial yang begitu cepat sekarang itu, informasi itu antara berita putusan MK dengan berita-berita bahwa IKN itu akan mangkrak dan disebut akan menjadi kota hantu. Nah itu kan setidaknya butuh effort juga dari Pak Bas dan jajaran untuk meyakinkan publik bahwa IKN itu benar-benar akan terwujud. Dan kalau kita pakai teori lebah Pak Bas, ketika kita ingin mendapatkan hasil madu yang bagus atau lebah, biasanya yang kita ambil itu adalah induk. Induknya dipindah, nanti di situ akan mengikuti lebah. Betul kan? Itu inspirasinya seperti itu. IKN juga tidak, kita bisa analogikan seperti itu. Bahkan kemarin secara langsung juga dari Nasdem pernah memunculkan wacana didahului dulu dengan Wapres yang berkantor di sana. Mungkin filosofi lebah itu penting karena keyakinan publik itu akan muncul ketika ada yang menempati. Tadi juga disampaikan oleh ketua ada berapa ASN, berapa juta di situ, dan berapa juta yang akan diproyeksikan yang ditempatin yang di IKN. Jangan sampai IKN itu sebagai tempat kunjungan kerja anggota DPR yang ke sana untuk memantau aja. Baik itu dari komisi dari 1 sampai komisi itu cuma hanya memberikan. Tapi yang paling penting itu ya tadi filosofi lebah itu. Dan seberapa bagus pun itu kantor, ketika belum ada proyeksi penempatan, pasti orang kan berpikirnya itu mangkrak, gitu kan. Tapi saya juga sebagai anggota Komisi 2, mitra strategis Pak Bas, selalu menyampaikan ke publik, keseriusan itu pasti kita akan terlihat apa? Setiap tahun negara selalu menggelontorkan anggaran untuk IKN. Nah, makanya ketika negara menggelontorkan ke IKN untuk tahun 2006 aja udah 6 triliun, artinya keseriusan dari pemerintah atau negara terhadap keberlangsungan IKN itu tetap ada. Tetapi kan publik itu butuh kepastian kapan itu untuk ditempati, kan seperti itu. Itu untuk Pak Bas yang saya hormati. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terakhir pimpinan untuk Pak Bas, terima kasih kita sudah kemarin selama 2 hari di IKN, progresnya luar biasa. Saya saking luar biasanya dari pagi sampai malam tidak diberi jeda istirahat sama Pak Bas, dibawa keliling untuk melihat progres dari 5 mobil, 4 mobil, terakhir tinggal sisa 1 mobil. Saya dengan Pak Aziz dengan Pak Giri bertahan sampai habis Isya itu. Alhamdulillah responnya ketua luar biasa Pak Bas. Maka ketua sampai bisik ke saya, kalau progres kayak gini nih tidak usah 2028, kayaknya tahun depan saya siap pindah ke IKN. Wah, saya tabik ke ketua, kan ketua pasti ngasih contoh ya yang terbaik. Ya mudah-mudahan ketua bisa memberikan contoh yang terbaik, tahun depan bisa pindah, bahkan dengan keluarganya semua langsung dibawa Pak Bas. Saking terkesimanya dengan IKN itu sudah ngukur, semuanya sudah ngukur ini. Wah, ini nanti saya rumah ukuran segini, tapak segala macam. Ya kita berbangga diri lah. Ketua dan wakil ketua semuanya kayaknya tahun depan sudah memberikan contoh ke kita. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan. Pak Bas, kira-kira tadi yang ditanya Pak Ketua, yang akan dipindah ke IKN itu yang 3 juta di pusat atau direkrut baru. Kalau dia sudah di pusat dipindah ke sana, kebayang nggak dia rumah di Pamulang, di Bekasi, punya rumah sendiri, begitu dia pindah ke IKN, dia tentu butuh biaya kontrak rumah atau apakah disiapkan, atau ada juga tunjangan kemahalan harga yang membuat orang itu tertarik. Karena sekarang ini sudah menjadi rahasia umum Pak Bas, kalau PNS agak nakal-nakal, kurang disiplin, gua pindahin ke IKN loh gitu. Udah mau pingsan dia dengar begitu.
Karena dia belum pernah ke sana mungkin. Kalau sudah ke sana mungkin dia malah senyum gitu. Alhamdulillah katanya begitu. Nah, mungkin itu juga di satu sisi sosialisasi itu Pak Bas ya. Supaya orang itu tidak seperti tadi. Kayaknya dibuang di situ tuh kayak ketakutan gitu. Padahal bisa jadi lebih enak. Tadi Pak Gus udah siap memboyong semua anaknya, semua istrinya ke apa namanya? Semua keluarganya, mohon maaf salah saya mengutip. Semua keluarganya, mohon maaf saya. Sekali lagi diralat kayak biar jangan viral. Iya. Jadi, semua keluarganya saya luruskan. Jadi mohon nanti di situ penjelasan supaya orang jangan kalau diancam pindah ke IKN itu mau pingsan gitu loh Pak Bas. Dia senang gitu. Oh ternyata di sini ada perbaikan. Tunjangannya bisa 3 kali lipat, berapa kali lipat? Saya kira itu perlu dijelaskan. terakhir dari Demokrat, Pak Ishak Meki, silakan. Terima kasih Ketua. Ke Pak Bas, di sini disebutkan bahwa 17 calon pemerakarsa KPBU estimasi nilainya 158,73 triliun investasi dan juga 50 investor murni swasta. 66 triliun ini estimasinya. Apakah otorita IKN sudah memiliki rencana mitigasi fiskal atau rencana penyelamatan proyek apabila realisasi investasi swasta tidak berjalan sesuai dengan harapan atau proyeksi? Jika investasi swasta tertunda, berkurang atau batal, siapa yang menanggung beban pembiayaan daripada kelanjutan proyek tersebut? Terakhir Pak Irawan. Terakhir Ya. buat Pak Basuki. Saya sih termasuk yang banyak ditanya juga mengenai progres IKN. Tapi waktu ke IKN itu infrastrukturnya bagus Pak. Bagus, dan saya juga menempati apartemen yang disiapkan oleh Pak Basuki. Saya kira progresnya sangat bagus. Kita harus objektif. Dan di situ saya baru dapat jawaban kenapa Pak Basuki dipercaya Pak Jokowi selama 10 tahun, kemudian Pak Prabowo juga percaya ke Bapak. Ternyata memang pekerjaannya bagus Pak. Dan saya lihat berhasil atau tidaknya IKN ini bukan persoalan kita mau kerjakan atau enggak, tergantung dukungan ininya lagi Pak. Tergantung dukungan pembiayaannya. Sehingga benar kata Pak Ishak tadi, kita harus punya rencana kontingensi kalau kemudian swastanya tidak jadi investasi, terus apa menjadi exit plan kita terhadap kondisi tersebut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Bang Zul. Otorita ini begini, saya ingin minta minta semuanya saja ini. Sudahlah, kita nggak usah lagi mempertanyakan IKN itu jadi atau tidak gitu. IKN itu ibu kota negara, nggak usah lagi dirubah jadi ibu kota politik gitu. Iya, dia itu statusnya ibu kota negara gitu. Ya di undang-undang Pak Basuki ya kan, di undang-undang kita sama-sama anggota pansus waktu itu kan, ya mitra kerja kita. Saya hanya bilangnya begini, Bung Irawan ya, apa enggak bangga kita ini ya, punya ibu kota negara atas, ini bahasanya Kunchoro Ningrat, atas cipta rasa dan karsa kita sendiri coba. Loh iya Bung Pei, benar nggak? Kok kita bangga hasil dari Hindia Belanda itu penjajah gitu kan? Apalagi lebih bangga kan aneh gitu ya. Kalau kita dari awal konsisten ya kan. Walaupun di pansus saya kritik soal IKN itu, tapi begitu diputuskan Pak Pur ya kan. Kalau bahasa agamanya itu faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin kan gitu ya. Oh, ya.
Itu kalahkan PKS kita. sorry. Lihat kan begitu, Yai Jazuli. Kalau sudah putus kan, ya, ayo. Selain itu kan demi Indonesia yang karena gini teman-teman, secara sosiologis itu ya kan. Ini saya bukan berarti ingin membuat pecah gara-gara SARA, bukan ya Pak Bo. Ini memang perasaan orang luar Jawa itu lain terhadap Jawa itu. Bener loh ya, aku bahasanya begitu aja, lain memang. Nah, itu bisa teratasi Pak Rektor ya kan, salah satunya dengan menjadikan ibu kota itu ada di Kalimantan Timur gitu, di sana itu, supaya ke depan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda itu bisa jadi presiden atau wakil presiden gitu. Iya. Boleh abang panjang-panjang habis. Iya benar. Iya. Pak Rektor, siapa namanya Pak Rektor? Termasuk Halilur Rahma itu bisa gitu. Bahtra bisa. Tidak hanya Basuki Hadi Mulyono, jangan begitu lagi. Itu kan hebat itu namanya ya kan. Tapi dengan pindah ke sana, semua warga negara Indonesia bisa punya mimpi yang sama. Bu Ripka, termasuk Bu Ripka. Kan enggak luar biasa itu Bu Ripka. Maka dari itu kita sokong aja lah IKN itu. Apa yang kurang ya kita kritisi, kita awasi gitu. Tapi jangan kita ragu-ragu lagi. Makanya ke depan kalau mau segera dibuat kantor, dibuat aja. Apa yang berkantor dulu di sana, Pak Basuki. Ya kan apa gitu. Supaya yang sudah dibangun itu bisa terawat juga gara-gara dipakai kan gitu. Dan kalau orang Komisi 2 masih ragu apalagi mempertanyakan, wah berarti salah dia. Salah masuk Komisi 2 menurut saya kan gitu. Justru itu. Saya kira itu, Ketua, mohon maaf ini agak panjang. Mudah-mudahan tahun depan kita makin bisa menyelesaikan masalah. Kalau soal capaian kinerja, penyerapan anggaran, karena itu semua sudah ada patternnya ya, kita apresiasi lah. Tapi kan dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran itu yang lebih kita inginkan adalah kita bisa makin menyelesaikan satu demi satu masalah yang kita hadapi. Selamat tahun baru. Selamat jumpa di tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan langsung kepada Ibu Menpan RB untuk memberikan respon. Pertama, boleh di-share nggak yang IKN? Jadi berkaitan dengan masalah IKN, Bapak dan Ibu, tentunya kami sebetulnya sejak tahun 2022 sampai 2024 itu sudah punya suatu rencana tahapan pemindahan. Jadi sudah kita susulkan di slide 3. Tahun 2022, 2024 itu kita sudah mencoba untuk membuat miniatur, mendesain rencana awal itu miniatur penyelenggara pemerintahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah tahun kemarin itu kita sudah siapkan. Namun demikian, termasuk bagaimana tata cara kita lakukan penapisan dari aspek kelembagaan. Dan juga kita sudah punya konsep siapa-siapa saja yang akan berpindah dan jumlahnya, jumlah berapa yang akan berpindah. Karena itu waktu itu, nah ini Pak, Bapak dan Ibu, konsep rencana awal waktu kita sejak pemerintahan sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sebetulnya sekarang itu masuk ke dalam medium term, tapi sampai sekarang kita belum ada, karena waktu itu terakhir tahun 2024 itu rencananya memang akan ada pemindahan. Ada dulu dengan menggunakan share office seperti itu, ada kemudian untuk 2030 sampai 2045 sudah kita sesuaikan. Nah, ini timelinenya pun sudah kita lakukan, tapi sekarang kita lakukan penyesuaian. Kenapa? Karena di slide berikutnya, slide berikutnya ada, jangan lamun. Nah, oke. Bukan yang ini, yang timeline proses ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini timeline proses pemindahan di instansi pusat ke ibu kota negara itu kita sudah menyusun penapisannya.
Dan tentunya ternyata di akhir tahun 2004 atau tahun 2025 itu terjadi perubahan kementerian. Tentunya kami harus melakukan penapisan kembali, dan ini sekarang kita melakukan penapisan kembali. Kenapa? Karena jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada jumlah 48. Orang-orangnya juga sudah berpindah gitu. Fungsi-fungsinya sudah berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya. Kalau dulu setahu saya, mohon maaf, mohon dikoreksi Pak Basuki, dulu kan hitungannya ada 3 Menko, tuh ada 3 tower. Sekarang ada 7 Menko. Tentunya saya harus menyesuaikan lagi kementerian-kementerian mana yang ada di bawah kementerian tersebut. Kepala Otorita IKN, silakan. Terima kasih ya Mbak Pimpinan. Ibu Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati, sebenarnya kalau untuk IKN pada rapat dengar pendapat hari ini sudah digongi oleh Bapak Wakil Ketua tadi, Pak Zul, bahwa tidak ada pertanyaan lagi tentang IKN. Nah, itu saya kira sudah gongnya gitu. Satu itu Mbak, terima kasih Bapak supportnya. Ini juga disampaikan oleh Pak Irawan dan Syekh Aher. Saya manggilnya Syekh, bukan Kiai lagi, sudah Syekh. Al-Maktur, okay. Itu, jadi gongnya sudah itu. Jadi saya mau menurunkan tentang tadi pertanyaan dari Nasdem, bagaimana putusan MK tentang hak atas tanah. Sebenarnya yang ditunggu oleh investor, apa yang disampaikan oleh Pak Zul, itu yang ditunggu oleh investor terutama. Kepastian, keberlanjutan, dan penyelesaian IKN. Itu yang diutamakan. Mengingat saya terima kasih betul bahwa di dalam rapat dengar pendapat ini keluar statement Bapak, statement politik ini. Jadi seperti halnya dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, itu yang ditunggu investor. Kalau sebelum ada ini, saya kayak sendiri menjelaskan ke kiri kanan. Tapi sekarang ada Perpres, Bapak Presiden sekarang sudah di depan, saya di belakangnya. Misi saya melaksanakan visi Presiden, nggak ada lain, gitu kan. Jadi, sedangkan untuk putusan MK tadi, itu bukan mencabut hak atas tanahnya, tapi merevisi mekanismenya. Jadi kalau yang Undang-Undang 21 dari 2023, contohnya HGB, satu siklus 80 tahun diberikan langsung. Direvisi itu menjadi 30, 20, 30. Tetap satu siklusnya 80 tahun, tapi pertama diberi 30, perpanjangan 20, dan pembaruan 30. Itu satu siklusnya. Jadi saya kira itu Pak. Jadi insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami. Yang kedua dari Pak Kiai Zazuli tentang kira-kira siapa yang akan dipindah ke sana. Yang saya garis bawahi tadi penaltinya kalau nggak benar pindah IKN gitu. Saya kira itu bukan dari Komisi 2, pasti bukan, pasti bukan, pasti bukan Pak, pasti dari bapak-bapak yang belum pernah ke IKN. Gitu. Karena Pak Syekh Aher begitu lihat saya di sana, loh apa sekarang lo jauh lebih muda gitu kan. Jadi hidup di IKN, insya Allah life expectancy-nya akan bertambah 5 tahun. Itu saya jamin. Referensinya dari Busan. Jadi ya wajar. Jadi saya kira Ibu Bapak sekalian, sekali lagi dalam DP ini saya mendapat support yang sangat kuat dari Komisi 2 DPR RI, dan ini pasti akan saya sampaikan pada para investor dan para, kalau life expectancy Bapak kayak air quality index di sana pasti di bawah 10. Jadi oksigennya banyak sekali. Sehingga pagi, sore kalau Bapak ke sana kan pasti lebih fresh. Ya, pasti kalau siapa saja pasti bukan yang generasi lanjut. Karena generasi lanjut pasti sudah punya aset di sini semua, itu susah. Ini memang ibu kota untuk generasi muda, saya kira. Jadi saya hanya mengantarkan saja kan. Tapi ini untuk generasi muda, Pak. Ya, jadi saya kira terima kasih Pak Kiai. Bapak sudah duduk berdampingan dengan Syekh Aher, jadi saya kira bisa mendukung atas dukungannya. Terima kasih. Saya dengan tulus, saya dan teman-teman dari Deputi Otorita sore hari ini sangat bahagia mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari DPR RI. Dan tadi sampai Pak Ketua ini dilihat oleh streaming, jadi saya kira
pasti banyak juga investor yang melihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Komisi 2 DPR RI yang sebagian besar di periode lalu kami terlibat dalam pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kami bukan hanya bertanggung jawab hari ini, Pak, tapi kami bertanggung jawab atas asbabun nuzul kelahiran IKN. Jadi Bang Zulfikar ini adalah the founding fathers IKN. Karena turut terlibat dalam Pak Jokowi dari sisi konsep dan pemikiran menginisiasi, tapi inisiasi pemikiran dan konsep Presiden Jokowi kala itu tidak akan pernah terlaksana tanpa dasar hukum undang-undang. Dan karena itu dari ruang ini kami memang bertanggung jawab atas itu. Banyak orang yang bertanya, kenapa otorita IKN jadi mitra kerja Komisi 2? Jawaban sederhananya adalah, karena otorita IKN itu aspeknya adalah aspek pemerintahan daerah sebetulnya. Bahwa hari ini concern dari otorita IKN adalah pembangunan infrastruktur, itu konsekuensi logis dari kita membangun kota yang awalnya tidak ada. Yang tadi dikatakan oleh Pak Zul. Tapi ke depan, aspek yang kita tekankan adalah aspek terkait dengan pemerintahan daerahnya. Karena itu dari awal saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk intens melakukan itu. Ibu Menpan tadi walaupun tidak menjawab, saya sudah tahu jawabannya karena menunggu keputusan yang lebih tinggi terkait dengan mutasi ASN. Tapi mohon izin Bu, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pimpinan, jangan sampai IKN tidak ada keputusan. Pak Basuki juga lakukan pendekatan yang agak out of box sedikit. Pak Ses IKN juga setiap kali ketemu dengan teman-teman di lingkar istana, saya kira perlu disampaikan. Dan Mas Aziz, jangan lupa setiap kali ngopi dengan Presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan sekedar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian Wakil Menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan Wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Sebagaimana teori dari Ustadz B, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf-staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu. Ya, karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi 2 ini, Pak. Ya, agar nanti mereka ini ikut pindah. Tapi mereka sebelum dipindah nanti mohon ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisinya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada kesempatan sore ini saya nyatakan ditutup, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi bagian amal ibadah kita serta legasi bagi Indonesia tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.